Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa, terlebih dalam situasi pandemi yang masih sangat gawat ini ya. Baik, malam ini akan kita mulai sesi presentasi. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga kalinya, kami di sini dari kelompok 4, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 3A, akan mempresentasikan mengenai jurnalistik media TV sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester mata kuliah teori jurnalistik yang diampu oleh Bu Dr. Ari Ambarwati. Pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu ya anggota kelompok 4. Yang pertama ada Hosilawati, selanjutnya Muhammad Syamsuddiyar, kemudian Aprilia Ruri Pradita, Nasrul Mas Adi Muhafid, Nadaratul Asyikoh, Nabila Frederika Aristawati, Zikri Firmansyah, dan Putri Rizky Utami. Totalnya ada 8 anggota. Di sini kami akan mengangkat mengenai jurnalistik media TV, dan kami sudah menyiapkan beberapa pemateri di antara kami. Yang pemateri pertama ada Saudara Hosilawati. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Mbak Hosilawati. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang televisi dan pelanggaran berita. Nah, yang pertama, di sini televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang memiliki fungsi sebagai penerima siaran gambar yang bergerak dan bersuara, baik yang hitam putih atau monokrom maupun yang berwarna. Dan media televisi ini merupakan media yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia di era digital, apalagi saat ini, di mana program berita di antara stasiun televisi terjadi sistem pengulangan, menggambarkan seakan-akan tidak ada informasi baru sehingga menyiarkan berita yang lama. Nah, untuk pelanggaran berita ada 5 hal. Yang pertama, 1, penyebutan identitas anak di bawah umur. Dan yang kedua, penayangan gambar sadis secara vulgar. Ketiga, penyajian kekerasan fisik dan seksual dengan jelas. Nomor 2 dan 3 ini bisa ditayangkan, tapi harus menggunakan sensor begitu. Biar ada batasan kebebasan berbicara dan penyajian beritanya. Dan keempat, rekonstruksi ulang yang menimbulkan trauma di masyarakat. Dan yang terakhir, penyebutan identitas rinci yang belum jelas strukturnya. Jika tidak jelas penyebutan identitasnya, maka akan terjadi
kesalahpahaman terhadap masyarakat. Baiklah, terima kasih. Di sini tidak bisa kita pungkiri memang ya bahwa televisi memang merupakan media yang berpengaruh besar pada kehidupan manusia. Walaupun saat ini mungkin eksistensinya sedikit menurun di era smartphone kali ini, Mbak ya. Nah, di sini ada topik menarik ya mengenai tentang penyebutan identitas, kemudian penyajian kekerasan fisik, penayangan gambar sadis. Ya. Untuk itu kalau yang penayangan gambar sadis, penyajian kekerasan fisik itu boleh, tapi harus ada sensor seperti itu, Mbak ya. Iya. Materi yang cukup menarik ya kali ini. Ya teman-teman, di sini kami memiliki materi berikutnya, yaitu saudara Nadratul Asyikoh. Halo Mbak Nadra. Halo. Halo, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sedang di mana ini Mbak? Di rumah Mas. Di rumah di Masalembu ya? Bukan. Oh bukan. Ya baik Mbak Nadra, di sini pemateri selanjutnya yaitu Mbak Nadra. Di sini ada materi apa mengenai jurnalistik media TV, Mbak? Tentang di sini saya akan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama yaitu Mbak Hosilawati. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku awak pers. Sebelum saya menjelaskan mengenai perilaku awak pers, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa jurnalistik di media TV di era digital sekarang bisa membuat jumlah stasiun TV meningkat karena banyaknya program yang dijadikan tontonan yang sangat bermanfaat dan menginspirasi. Dan jurnalistik di media TV di era digital sekarang juga dapat merubah perilaku media awak pers atau biasa yang disebut perilaku awak pers. Di mana di era digital seperti sekarang yang memanfaatkan kemajuan teknologi yang mengubah modus komunikasi. Pengembangan era digital yang disikapi awak pers pada jurnalistik TV untuk lebih berinovasi dalam menampilkan berita yang akan disampaikan kepada masyarakat umum. Dan juga jurnalis masa kini di era sekarang harus dituntut mampu menyegerakan penyampaian informasi yang diperoleh dan mengirimkannya ke khalayak. Dari jurnalis yang harus dituntut mampu menyegerakan, di sini ada cara bagaimana menyikapinya. Bagaimana cara menyikapinya? Saat ini jurnalis dihadapkan kepada perkembangan teknologi informasi yang super cepat, sehingga harus menangani banjir informasi yang dapat bermanfaat untuk publik. Perubahan dan perkembangan teknologi harus disikapi dan antisipasi secara bijak dengan terus meningkatkan skill, pengetahuan, serta kompetensi para jurnalis TV. Sekian dari saya. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nadratul Asyikoh. Di sini kami menyerap wawasan baru Mbak ya. Ya memang di sini awak pers pada jurnalis media TV ya
awak pers, jurnalis media TV memang harus dituntut untuk berinovasi, Mbak ya. Ya, Dan juga segera untuk menyampaikan informasi. Karena informasi sangat cepat, Mbak ya, sekarang beredar. ya betul. Kemudian juga harus disikapi dengan bijak juga, yaitu harus selektif dalam menayangkan berita. Terima kasih materinya Mbak Nadra, sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya ada pemateri yang ketiga, yaitu Saudara Nasrul Mas Adi Muhafid. Selamat malam Mas Nasrul, apa kabar? Selamat malam Mas Samsudiar. Gimana kabarnya Mas? Ya, alhamdulillah. Meskipun Alhamdulillah, baik. mulai PSBB lagi. Ya. Ya, Yang penting tetap jaga kesehatan Mas ya. siap. Oke Mas, untuk presentasi daring kali ini mengenai jurnalis media TV, apa opini dan data-data yang dapat Anda paparkan pada presentasi kali ini Mas? Silahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya Mas Samsudiar. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsumsi berita penonton. Yakni yang pertama, penonton mendapatkan hiburan. Ya. Setelah itu, edukasi atau literasi dari tayangan program dan stasiun televisi yang mendapatkan share tinggi karena banyaknya pemirsa yang menyaksikan program siarannya. Yang kedua, saat ini berita menjadi salah satu konsumsi publik yang dinikmati oleh banyak orang. Selanjutnya yang ketiga, sumber informasi yang paling utama berpengaruh terhadap pola pikir manusia. Terhadap pola pikir manusia maupun masyarakat. Media massa televisi, diusul surat kabar, kemudian radio. Ya, selanjutnya. Ya, seperti contoh entertain, seperti contoh di stasiun, kita menyebutkan merek ya, Kak Bapak, Metro TV. Entertainment, memperumnyam keadaan. Metro TV mengubah konsumsi para penonton terhadap tayangan TV yang pada mulanya hanya menampilkan tentang dunia entertainment saja. Sekarang, perhatikan juga tertuju pada jurnalistik berita. Yang kedua, yakni ada berita. Di sini berita ada kebutuhan untuk memberikan konflik, kekerasan, dan tragedi. Di satu sisi, dihadapkan pada keniscayaan atau kebutuhan untuk memberikan konflik, kekerasan, tragedi secepat dan selengkap mungkin untuk memberikan gambaran yang sesungguhnya kepada khalayak umum. Itu. Selanjutnya, boleh? Ya. Ini kendala dan tantangan media TV. Yang pertama ada tergantikannya oleh platform digital atau teknologi internet. Yang kedua, ada berita yang disiarkan hanya sekali penayangan. Yang ketiga, jangkauan pemirsanya massal, singkat, dan relatif mahal. Dan yang terakhir, kaum muda mulai menjauhi layar televisi. Itu menurut Abrahamson tahun 2017 kemarin. Ya. Baik Mas Nasrul. Ya. Di sini ada informasi yang cukup menarik ya menurut saya. Ya. Di mana Anda membahas tentang bahwa televisi itu seharusnya ya memang tidak hanya memberikan hiburan saja, melainkan harus mengedukasi,
Ya. masyarakat kita ya. Kemudian di sini yang paling relate dengan keadaan kita, Ya. bahwa entertainment itu memperunyam keadaan ya. Iya. Jadi seharusnya seperti konsumsi publik mengenai infotainment, gosip-gosip artis itu seharusnya dikurangi ya, konsumsi berita mengenai hal-hal yang demikian, Mas ya. Iya. Karena Iya. infotainment seperti itu yang mahal dijual, Mas. Soalnya kan yang ada tragedi-tragedi itu. Iya. Jadi derita itu menjadi apa? Menjadi rupiah ya. Cuan lah, Mas. Baik, Mas Nasril. Ya. Ada kendala ya. Memang televisi menghadapi kendala dan tantangan ya untuk era belakangan ini, di mana masyarakat kita sudah lebih mengandalkan gawai ya, mengandalkan smartphone mereka. Mereka dapat mengakses berita melalui gawainya. Berita juga tidak disiarkan hanya sekali, di situ mereka bisa menjadi arsip ya, Mas ya. Ya, jadi arsip. Sewaktu-waktu info tersebut dibutuhkan bisa diakses kembali. Nah, yang menarik pendapat oleh Abrahamson ini, kaum muda mulai menjauhi layar televisi. Ya, ini memang relate sekali, Mas Nasrul ya. Lebih menarik ke YouTube sepertinya. Ya. Baik, bisa dilanjut, Mas. Oh ya, bisa. Iya, Mas. Ya nih ya. Saya teruskan ya, Mas. Iya, Mas, silahkan. Pers masa depan bagi penyediaan dan penonton. Yakni yang pertama, platform media terus berubah seiring canggihnya teknologi informasi. Kedua, kejayaan media mainstream seperti media cetak ya, seperti itulah ya, yang sering dibangga-banggakan bisa rontok oleh blog yang hanya dikelola seorang tanpa harus menjadi bagian dari industri media. Terus yang ketiga, semakin banyak manusia memproduksi informasi, apalagi melalui media sosial, maka semakin sering juga konsumsi informasi selalu palsu itu. Ya, selanjutnya. Oh ya, itu saja. Terima kasih, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ruri Pradita. Menurut saya, jurnalistik media televisi pada saat ini mengalami banyak sekali kemajuan, di mana produk jurnalistik media televisi berupa berita meningkat sejalan dengan meningkatnya konsumsi berita di masyarakat sebagai penonton. Berita memiliki pengaruh yang besar terhadap pola pikir masyarakat. Selain itu, jurnalistik media televisi juga merubah perilaku awak pers untuk lebih berinovasi dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Dari hasil pemaparan kelompok kami, saya mengambil kesimpulan bahwa jurnalistik media TV di era globalisasi ini kemunculannya makin tersisihkan oleh media online seperti platform digital dan sosial media, di mana selain lebih praktis, aksesnya pun lebih mudah. Saat ini, awak pers dituntut untuk banyak berinovasi agar bisa menjaring generasi Z yang makin terpengaruh teknologi. Penonton juga harus banyak-banyak memilah mana berita yang layak dijadikan konsumsi dan mana yang bukan. Lalu untuk media TV di masa depan, diharapkan lebih banyak menyuguhkan tayangan yang mendidik dengan diselingi hiburan yang layak tonton. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya media TV masa kini itu sangat menarik, akan tetapi akan mengurangnya tingkat keharmonisan media TV masa kini dengan adanya berita-berita yang tidak layak dan tidak pantas dibahas di media TV saat ini, seperti kehidupan artis, selebriti, atau gosip-gosip yang tentang selebriti. Itu harapan saya ke depannya agar bisa dikurangi. Selain itu juga ditambahkan tentang media-media yang
dapat menambah ilmu, dapat menambah wawasan bagi kita semua. Seperti media TV saat ini itu si Bolang dan si Otan itu sangat menambah wawasan bagi saya, karena saya tidak perlu terjun ke daerahnya langsung, cukup melihat dari media TV masa kini membuat saya tahu tentang keadaan daerah tersebut. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Utami. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan hasil diskusi dari kelompok 4 mengenai media jurnalisme televisi. Terdapat 5 poin yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah jurnalisme media televisi merupakan media yang masih diminati oleh masyarakat, karena media ini berbentuk unik dengan adanya gambar dan audio dalam penyampaian beritanya. Yang kedua, jurnalisme media TV ini harus memperhatikan betul-betul peraturan yang ada dalam aturan jurnalis jika ingin menayangkan sebuah berita, seperti peraturan yang ada dalam penayangan konten yang ingin disampaikan ke publik. Kemudian yang ketiga adalah jurnalisme media TV ini harus melakukan inovasi agar jurnalisme media televisi tidak tertinggal dan tidak tergantikan akibat kemajuan zaman dengan teknologi yang semakin canggih. Kemudian yang keempat, jurnalisme media TV ini dapat dikatakan meningkat ataupun menurun dalam konsumsi publik, tergantung dengan berita yang disampaikan dan manfaat yang didapat oleh masyarakat. Kemudian yang kelima, jurnalisme media TV ini harus bisa mengatasi kendala dan tantangan ke depan, serta harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dipresentasikan oleh kelompok 4. Di sini untuk saya selaku moderator sendiri, banyak info yang memang sangat relate dengan keadaan kita kali ini, mengenai mulai kejayaan televisi, bagaimana televisi di situ mempengaruhi pola pikir masyarakat ya. Kemudian pelanggaran berita yang terjadi, kemudian perilaku awak pers, terus solusi untuk menyikapinya itu bagaimana, di mana televisi juga di sini mulai menghadapi kendala dan tantangan di arus digital dan teknologi seperti ini. Nah, selanjutnya ada tentang pers masa depan bagi penyedia dan penonton ya. Jadi platform itu media terus berubah seiring canggihnya teknologi informasi. Nah, di sini televisi dituntut untuk adaptasi dengan keadaan kita kali ini, dan banyak ya stasiun televisi yang juga melebarkan sayapnya, membuat channel YouTube, membuat aplikasi TV sendiri kan ya, di gawai pintar kita. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman refleksi sendiri. Demikian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Pesan dari kami, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kewarasan, dan selalu bahagia. Selamat malam teman-teman. Bisa kita tutup? Selamat malam juga, Mas. Diskusi malam ini. Mas. Baik ya, kita tutup diskusi malam ini dengan pembacaan doa akhir majelis bagaimana kita diajarkan di kampus kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I heard you say